Perkenalkan, nama saya Risa Aprilia, dari kelas 2 IB, Prodi D3 Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang beberapa materi yang telah kami pelajari pada pertengahan semester 2, mata kuliah multimedia yang diajar oleh Ibu Evi Novilia Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint yang sudah disiapkan. Seperti judulnya, yaitu resume materi multimedia. Jadi kita akan mempelajari kumpulan materi-materi yang telah kami bahas pada mata kuliah multimedia. Slide berikutnya berisi tentang biodata secara umum saya, nama, kelas, jurusan, dan dosen pengajar, yaitu Ibu Evi Novilia Eskom Mkom. Baik, sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan menyebutkan materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi materi yang pertama, kita akan bahas tentang animasi frame by frame. Lalu pada materi yang kedua, kita akan bahas animasi motion guide. Dan pada materi yang ketiga, kita akan membahas tentang animasi masking. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimana cara memasukkan audio pada aplikasi Adobe Flash. Oke, langsung saja ke materi pertama, kita akan bahas tentang animasi frame by frame. Sebelum langsung ke bagaimana langkah-langkah dalam membuat animasi frame by frame, ada baiknya kita mengetahui apa frame itu. Jadi frame itu adalah animasi yang paling sederhana, di mana animasinya didapatkan dari rangkaian gambar yang ditunjukkan bergantian. Pergantian gambar ini diukur dalam satuan FPS atau frame per second. Jadi sederhananya, frame ini bisa kita ibaratkan sebagai kertas HPS yang sudah digambar. Atau untuk contoh lebih konkretnya, animasi frame ini contohnya adalah ketika kita membuat rangkaian gambar yang berbeda pada tepian sebuah buku. Kemudian kita buka buku tersebut sedemikian rupa menggunakan jempol, maka gambar akan terlihat bergerak. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mempraktekkan sebelumnya. Ketika kita punya buku yang berisi gambar pada setiap helainya, dan kita membukanya dari ujung halaman dengan menggunakan jempol jari, maka gambar-gambar di setiap halaman pada buku tersebut akan terlihat bergerak. Selanjutnya, definisi yang lain yaitu definisi keyframe. Keyframe adalah frame di mana Anda menentukan perubahan pada tombol atau animasi. Keyframe ditandai oleh titik di dalam frame. Jadi ketika kertas kerja atau stage pada Adobe Flash itu telah kita masukkan objek, maka pada frame pertama akan terlihat titik hitam. Itu disebut sebagai keyframe. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan blank keyframe? Blank keyframe adalah frame kosong untuk diisi objek baru, dan apabila kita menggambar objek, blank keyframe itu sudah berisi objek. Blank keyframe dilambangkan dengan titik putih. Nah, kalau kita belum mengisi objek pada satu frame, maka frame tersebut akan punya lambang titik kosong. Itu disebut dengan blank keyframe. Oke. Selanjutnya, langsung ke langkah-langkah pembuatan animasi frame by frame. Di sini saya akan menjelaskan step by step, kemudian nanti kita akan langsung mempraktekkan agar teman-teman sekalian lebih mudah untuk memahami step by step dalam pembuatan animasi frame by frame ini. Jadi pada langkah pertama kita akan membuka file baru pada software Flash, atau kita bisa dengan menekan Ctrl plus N, lalu pilih Action Script 3.0, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya atau langkah kedua, kita pilih Rectangle Tool pada Toolbox dan buat objek pada stage dengan mengklik dan drag. Sebenarnya Rectangle Tool ini opsional guys, opsional. Jadi kita bisa menggunakan shape-shape lain yang telah disediakan oleh aplikasi Adobe Flash, atau kita bisa membuat animasi sesuai dengan kreativitas kita masing-masing.
Lanjut pada langkah ketiga, klik kanan di frame ke-1, pilih insert keyframe atau tekan F6, maka akan muncul frame kedua. Pada frame kedua, pilih free transform tool, putar balok sedikit ke kanan dan letaknya dirubah sedikit ke bawah dengan menekan tombol shift plus panah bawah 1 kali. Oke, mungkin kalau belum kita praktekkan agak sedikit susah dalam memahaminya, tapi nanti ketika kita sudah praktekkan, teman-teman akan lebih mudah untuk memahaminya. Lanjut ke langkah keempat, masukkan kembali keyframe hingga menjadi 3 frame, kemudian putar kembali balok sedikit ke kanan dan sedikit ke bawah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, langkah keempat ini adalah pengulangan dari langkah sebelumnya, yaitu langkah ketiga. Lanjut ke langkah kelima, ulangi langkah di atas sampai frame 8 hingga balok tampak jatuh, kemudian tekan enter untuk melihat hasilnya. Oke, mungkin teman-teman penasaran dan ingin langsung mencoba, jadi langsung saja kita praktekkan dan masuk ke aplikasi Adobe Flash. Oke, langkah pertama kita tekan Ctrl plus N untuk membuka file baru. Oke, pilih Action Script 3.0. Kalau sudah dipilih, klik OK. Selanjutnya, di sini kanvasnya masih kosong. Terus di bawahnya ada layer 1. Layer 1 ini bisa kita ganti dengan gambar objek, karena nanti akan kita isi objek. Nah, terlihat pada frame pertama, ini ada simbol titik kosong, lambang blank keyframe. Artinya kita belum menambahkan sama sekali objek di dalam kanvas atau di dalam stage, maka kita akan menambahkan objek. Di sini saya memilih rectangle tool agar lebih cepat tutorialnya dan lebih mempersingkat waktu. Oke, klik dan drag. Selanjutnya pada frame kedua, klik frame kedua, klik kanan, lalu pilih insert keyframe dan kita pilih free transform tool, lalu kita putar balok ini, kita putar objek sedikit ke kanan seperti ini, kemudian kita tekan shift plus tanda panah ke bawah 1 kali. Lalu pada frame ketiga lakukan hal yang sama, insert keyframe, lalu kita putar sedikit ke kanan. Baik, kita cari terlebih dahulu. Oke, ini. Iya. Terus kita klik shift plus panah bawah 1 kali. Ini sudah tadi. Oke. Selanjutnya ini sudah ke frame keempat. Frame keempat lakukan hal yang sama lagi. Kita putar lagi. Oke. Ke bawahkan 1 kali sampai 8 frame. Oke, lakukan hal yang sama. Oke, ke bawahkan. Sudah frame 5, frame 6. Oke. Oke. Memang harus sabar. Karena dalam pembuatan animasi itu sebenarnya bukan hal yang mudah, guys. Karena selain kita harus berimajinasi, kita harus juga teliti. Jadi harus benar-benar memperhatikan setiap step by stepnya agar animasi yang kita buat itu harus. Oke. Sekarang sudah sampai frame 8, lalu kita klik Ctrl plus Enter untuk melihat movie clipnya. Oke, terlihat seperti ini. Ini adalah ini adalah contoh sederhana dari animasi frame by frame. Kalau misalkan teman-teman buat animasi seperti kincir angin, itu akan lebih menarik, atau bisa dengan objek-objek yang lain. Oke, itu tadi materi yang pertama.
Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua atau second topic, kita akan membahas tentang animasi motion guide. Nah, sama seperti topik sebelumnya, sebelum mempelajari langkah-langkahnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari animasi motion guide. Jadi animasi motion guide ini adalah animasi objek yang bergerak mengikuti objek pet. Oke. Dan ada beberapa pengertian animasi lainnya. Di sini ada animasi dengan orient to pet. Jadi animasi dengan orient to pet ini dipakai untuk mengatur gerakan objek pada pet agar lebih fleksibel lagi mengikuti alur pet ketika objek meluncur pada lintasan. Jadi sederhananya ada objek, ada lintasan, dan nanti objek ini akan mengikuti lintasan tersebut. Selanjutnya, animasi perubahan warna. Animasi perubahan warna dapat dilakukan dengan cukup membedakan warna antara objek pada frame 1 dan objek pada frame terakhir. Jadi ketika kita menjalankan pada frame 1 misalkan warna objek kuning, selanjutnya dia akan berjalan mengikuti pad dan ketika sampai pada frame terakhir dia akan berubah warnanya menjadi warna yang kita tentukan, misalkan warna merah seperti itu. Lanjut alat dan bahan. Alat dan bahan sederhana hanya dua, yaitu PC atau laptop dan kedua Adobe Flash Player. Tentu dua hal ini adalah sangat-sangat penting dan tidak bisa tertinggal satu pun. Oke. Langkah kerja di sini ada 10. Oke, pertama kita buat dua dokumen baru. Layer pertama sebagai layer objek dan layer kedua sebagai layer garis. Jadi bisa kita bayangkan nanti akan ada dua layer. Selanjutnya, langkah kedua, buat objek pada frame 1, kemudian convert objek menjadi movie clip dengan titik registrasi di tengah, klik OK. Selanjutnya yang ketiga, berikutnya klik kanan pada layer objek dan pilih Add Motion Guide. Oke, bisa kita bayangkan. Selanjutnya, keempat, pada layer guide objek frame 1, buatlah sebuah jalur lintasan dapat menggunakan pensil atau pen tool. Selanjutnya step kelima, kemudian pada layer guide frame 30, klik kanan dan pilih insert frame. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman masih bingung, tapi coba untuk dibayangkan terlebih dahulu, nanti prakteknya akan lebih mudah dalam memahami. Teman-teman akan lebih mudah dalam memahami. Selanjutnya, langkah ke-6, pada frame 1, layer objek, masukkan objek ke titik awal alur yang telah dibuat. Oke. Ketujuh, selanjutnya pada layer yang sama, frame 30, klik kanan dan pilih insert keyframe. Ke-8, dan pada layer objek frame 30, pindahkan posisi objek ke titik akhir garis yang telah dibuat. Oke, saya agak cepat ya membacanya karena untuk menghemat durasi. Oke. Langkah selanjutnya, langkah ke-9, pada pertengahan frame di layer objek dimanapun asal di tengah. Klik kanan, pilih Create Classic Twin. Oke. Langkah ke-10, copy garis pada layer objek, klik layer garis, lalu klik kanan di area editor, pilih Paste in Place, lalu pindahkan garis ke sublayer guide dengan cara menggesernya sedikit ke kanan, lalu tekan Ctrl plus Enter untuk test movie. Cukup membingungkan kalau kita hanya sekedar membaca, so ada baiknya langsung kita praktekkan pada aplikasi Adobe Flash. Oke, seperti biasa kita buka file baru dengan menekan Ctrl plus N. Oke, pilih Action Script 3.0. Selanjutnya, seperti langkah pertama, kita akan mempunyai dua objek. Dua layer maksud saya. Jadi, di layer pertama ini kita akan membuat objek terlebih dahulu. Jadi, kita ubah namanya menjadi layer objek. Selanjutnya, kita akan memilih objeknya. Di sini saya memilih objek oval top. Oke. Saya pilihnya di pinggir karena saya nanti akan membuat lintasan dari pinggir kanan, dari sudut kiri, maksud saya dari sudut kiri ke sudut kanan. Oke. Selanjutnya
kita akan convert simbol ini. Jadi convert to symbol, movie clip, sudah kita pindahkan ke tengah, klik OK. Oke. Selanjutnya kita akan langsung add classic motion guide. Add classic motion guide. Ingat, add classic motion guide. Oke. Selanjutnya pada layer guide ini kita buat lintasan. Terserah kita mau menggunakan pencil tool atau pen tool senyaman kita, tapi di sini saya menggunakan pencil tool. Kita buat lintasan, nggak perlu bagus-bagus amat karena ini adalah hanya sekedar contoh, teman-teman. Baik, sudah. Selanjutnya pada layer object, klik pada layer 40, klik kanan, pilih insert keyframe. Oke. Pada layer guide sama, kita pilih insert frame. Insert frame. Oke. Nah, pada layer 40, pada frame 40 layer object maksud saya, kita atur dulu pada frame pertama layer object, kita paskan. Kita paskan objek ini pada titik garis. Oke. Sama pada layer terakhir, kita pindahkan layer objek ini ke titik akhir dari garis lintasan ini. Oke, sini. Oke. Selanjutnya, kalau kita run, sebelum nanti dulu. Pada layer objek di pertengahan frame, terserah di frame berapa, tapi asalkan di tengah. Lalu kita pilih create classic twin. Oke, misalnya kalau kita run, dia mengikuti path, tapi path-nya tidak kelihatan. Tapi lalu bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya kita jauhkan terlebih dahulu, minimize ini agar tidak mengganggu. Kita buat layer baru di layer ketiga. Di layer ini kita buat seperti ini. Kita free transform tool, terus kita copy garis pada layer ini, terus pada layer ketiga, atau kita ganti dengan nama layer garis. Kita paste in place kan. Kita klik di sini kita paste in place. Paste in place. Coba sekarang kita jalankan. Seperti inilah kurang lebih animasi sederhana dari animasi motion guide. Jadi kita lihat objeknya mengikuti lintasan yang telah kita buat. Itu tadi materi yang kedua. Selanjutnya kita akan langsung ke materi yang ketiga. Di materi ketiga. Di materi ketiga ini kita akan belajar animasi masking. Kita pelajari dulu apa sih animasi masking itu. Jadi animasi masking adalah animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek dengan objek lain, sehingga objek yang menutupi terlihat transparan dan menyatu dengan objek yang ditutupi. Langkah kerja, ada 9. Langkah kerja pertama, buat sebuah file baru, ketikkan teks atau gambar pada stage, atur letaknya sesuai keinginan. Kedua,
Klik frame 40 pada timeline, klik kanan mouse, pilih insert frame, insert layer pada jendela timeline, beri nama lingkaran. Ketiga, buat sebuah lingkaran pada stage, ukuran lebih besar dari tinggi teks, warna bebas, kemudian klik mouse di frame 1 pada timeline. Teman-teman juga bisa ikut membaca dan memahami terlebih dahulu sebelum kita langsung eksekusi ke aplikasi Adobe Flash-nya. Oke, langsung langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, pilih modify, lalu pilih convert to symbol, lalu beri nama lingkaran masking, pilih grafik, pilih OK. Langkah kelima, dengan menggunakan selection tool, atur gambar lingkaran ke samping kiri teks. Langkah keenam, klik di frame 40. Klik di frame 40 pada layar lingkaran, klik kanan mouse, pilih insert keyframe. Langkah ketujuh, dengan menggunakan selection tool, atur gambar lingkaran ke samping kanan teks. Langkah ke-8, blok dari frame 1 hingga 40 pada layar lingkaran, klik kanan mouse, pilih create motion twin. Siap. Selanjutnya langkah terakhir, pilih kotak kecil pada layer lingkaran, klik kanan mouse, pilih max, jalankan animasi. Kalau membaca sepertinya sangat rumit, tapi ketika kita jalankan itu sangat sederhana, teman-teman. Jadi jangan menyerah terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, langkah yang tidak boleh tertinggal, klik Ctrl plus N atau bisa file. Bisa file, bisa new. Pilih action script 3.0 ya, lagi-lagi. Selanjutnya kita akan punya dua layar. Layar pertama layar objek, layar kedua layar maskingnya. Jadi ini seperti biasa, ini kita geser. Jangan mengganggu kamu, jangan mengganggu. Pada layer pertama ini kita beri layar objek. Nah, objeknya ini bisa berupa garis. Maksud saya bisa berupa teks atau juga bisa berupa gambar. Atau bisa berupa yang lain, teman-teman. Terserah kita. Itu sesuai dengan keinginan kita dan imajinasi kita. Pada objek kali ini saya memilih teks agar lebih simpel dan mudah dipahami terlebih dahulu. Jadi di sini saya mengetikkan nama saya sendiri, Lisa Aprilia. Pilih free transform tool. Kita letakkan kita letakkan letaknya di tengah. Seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita insert layer lagi, pilih tambahkan layer. Di layer kedua ini kita sebut saja layer masking. Nah, di sini lagi-lagi terserah kita mau memaskingnya dengan apa atau mau menutupinya dengan bentuk apa. Tapi di sini saya memilih bentuk oval tool, lagi-lagi oval tool. Klik dan drag. Ukurannya harus lebih tinggi daripada teks yang sudah kita buat. Warnanya saya ganti dulu. Sebenarnya warnanya terserah, tapi di sini saya ingin ganti. Dan pada layer objek, klik pada frame terserah ya. Saya pilih frame 60 supaya dia lebih lambat. Dalam menjalankan animasi, semakin banyak frame yang kita gunakan, maka animasi akan berjalan semakin lambat. Dan semakin sedikit frame yang kita gunakan, maka animasi akan berjalan sangat cepat. Itu pengetahuan yang basic sekali sebenarnya. Kita pilih insert keyframe. Sama pada layer masking pun pada ini kita harus insert keyframe juga. Nah, bedanya kalau objek
Kalau objek ini akan tetap. Nah, kalau masking kita akan pindahkan dan atur posisinya. Atur posisi. Baik, saya akan memulainya dari sudut sebelah kiri. Soalnya di frame terakhir, di frame 60 saya akan memindahkannya ke sudut tepi sebelah kanan. Oke. Seperti ini. Oke. Selanjutnya pada pertengahan frame pada layer masking kita pilih create classic twin. Oke, pada layer masking ini kita pada layer masking kita pilih max. Di sini ada max, ada tulisan max. Oke. Baik, coba kita jalankan. Oke. Ini adalah contoh sederhana dari dari animasi masking sendiri. Teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan lebih kompleks dan lebih kreatif. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang terakhir. Oke, akhirnya materi terakhir yaitu materi memasukkan audio pada Adobe Flash. Ini terdengar seperti rumit. Padahal kalau dijalankan tidak begitu rumit. Oke. Tidak seperti materi-materi sebelumnya, di mana kita mempelajari definisi terlebih dahulu. Kita pada materi kali ini tidak perlu lagi mempelajari tentang definisinya. Langsung saja ke langkah-langkah. Oke. Langkahnya tidak seperti materi-materi sebelumnya yang sangat banyak, langkahnya simple dan sedikit. Berarti pertama, perhatikan terlebih dahulu, buatlah animasi terlebih dahulu yang ingin dijalankan sebelum memasukkan audio di dalamnya. Oke, berarti hal yang harus kita ingat sebelum memasukkan audio ke dalam flash tersebut, sudah barang tentu kita harus menyiapkan animasi yang akan kita isi suara. Oke, langkah pertama langsung klik menu file, import, lalu pilih opsi import to library. Langkah kedua, lalu pilih lagu atau sound, MP3 atau format yang lainnya yang akan kita masukkan. Setelah itu klik OK. Langkah ketiga, setelah itu audio yang telah dipilih akan secara otomatis langsung masuk ke dalam library. Langkah selanjutnya silakan drag audio yang ada di dalam library tadi ke dalam kanvas atau area kerja. Langkah terakhir, langkah ketiga, dan secara otomatis layer yang tadi hanya ada layer animasi sekarang bertambah satu layer berisi sound. Oke, langsung saja kita praktekkan ke Adobe Flash-nya. Nah, di sini saya akan membuka file saya. Saya cek dulu apakah ada file yang belum berisi sound. Oke, nanti dulu. Oke, nanti dulu. Tunggu teman-teman. Nah, iya. Ini adalah animasi yang apabila dijalankan belum ada sound. Oke, belum ada sound. Coba kita lihat dulu animasinya. Singkat saja. Oke. Tidak terlalu menarik sebenarnya, tapi ya lumayan lah. Lumayan. Ini animasi masking. Oke, ini apa? Kasih pin. Oke. Sebenarnya tidak terlalu menarik, tapi ya selesai. Memang sangat sedikit. Oke. Lagi-lagi kita singkirkan ini. Mengganggu sekali ya. Sangat mengganggu. Oke. Kita pilih layer pertama. Nah, selanjutnya kita import. Pilih import to library.
preparing to import. Okay, we're patient to wait. Oke, maklum teman-teman karena laptopnya agak lemot, jadi agak sedikit lama menunggu. Sabar-sabar. Oke, di sini ada sound, tapi kalau kita masukkan video agak sedikit sulit untuk memasukkannya ke Adobe Flash, atau mungkin karena saya saja yang belum mengerti teman-teman. Jadi kita pilih yang benar-benar MP3 formatnya. Oke. Saya simpan di mata kuliah desain dan fotografi semester 2, tugas Ikan Ramadan. Oke, di sini saya simpan MP3. Di sini ada lagu musik coronavirus, ada juga Opik Ramadan. Tinggal pilih yang mana. Tapi saya pilih Opik ini saja. Opik. Pilih Opik saja. Oke. Loading. Sabar menunggu. One or more library items already exist in the document. Don't replace. Oke, kita replace saja. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo. Ini apa ini? Ternyata sudah ada di library teman-teman. Di library. Apakah ada? Apakah betul sudah ada di library? Tidak ada di library teman-teman. Tidak ada di library. Coba kita insert sekali lagi. Harap-harap berhasil. Oke. Coba kita masukkan lagu coronavirus ini saja. Apakah ada? Oh, ada ya lagu. Nah, ini langkah selanjutnya kita buka library, lalu kita drag musik ini ke layer ini. Oke, ke sini. Salah. Benar. Oke, betul. Sudah. Sekarang tinggal kita jalankan. Oke, belum ternyata teman-teman. Belum. Oke, sudah. Kita ulang terlebih dahulu. Oke. Sabar, memang seperti ini menunggu. Selesai. Oke, mungkin teman-teman masih bingung, tapi sederhana sekali langkahnya. Pertama, kita klik file, terus import to library, dan masukkan atau pilih audio yang berformat MP3 atau bisa format yang lain, tapi kalau MP4 saya belum tahu caranya. Selanjutnya, kalau sudah kita import to library, dia akan langsung otomatis berada di library ini. Terus kita buka di library, dan sebelumnya kita sediakan dulu layer suara, lalu kita klik drag, masukkan layer suara ini, masukkan suara ini ke stage. Oke, sesimpel itu sebenarnya.
Oke. Lanjut ke materi. Apakah masih ada materi? Oke, ini example-nya, tapi sebenarnya teman-teman sudah paham semua tentang materi frame by frame. Nah, di sini ada apel jatuh. Apel jatuh ini bisa kita buat dengan frame by frame. Selanjutnya ada animasi motion guide yang sudah kita praktekkan tadi. Animasi masking juga sudah kita praktekkan. Terus memasukkan audio sesimpel itu. Sesimpel itu. Let's enjoy the lesson. Okay. Thank you. This PowerPoint was meant for multimedia project. No one, my quotes, no one has already perfect. What we can do is work hard and pray.